Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Geisha Tiara dari PBI 2A. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Apa sih perkembangan peserta didik itu? Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Nah, jadi perkembangan itu kayak perubahan yang menuju tingkat kedewasaan. Jadi perubahan untuk menjadi sebuah kedewasaan itu disebut perkembangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan secara psikis. Perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Teori perkembangan peserta didik itu ada 3. Yang pertama, teori perkembangan kognitif, Piaget. Yang kedua, teori perkembangan belajar sosial. Yang ketiga, teori perkembangan perseptual. Nah, selain membahas perkembangan peserta didik, di sini saya juga akan membahas pembelajaran menyenangkan dan berkarakter. Beberapa materi yang akan dibahas pada pembelajaran menyenangkan dan berkarakter. Yang pertama, perkembangan psikologi anak pada periode intelektual, masa anak pada SD yang umurnya tuh 6-12 tahun biasanya. Yang kedua, metode Word Square. Yang ketiga, penerapan metode Word Square dalam pembelajaran IPS. Nah, perkembangan fisiologi anak pada periode intelektual pada saat SD yang berumur 6-12 tahun. Pertama, memasuki masyarakat di luar keluarga, pengamatan anak, pikiran, ingatan, dan fantasi anak, kehidupan perasaan anak. Memasuki masyarakat di luar keluarga. Waktu bayi itu lahir, dia merupakan subjek dengan dunianya sendiri yang melingkupi diri sendiri saja. Sedikit demi sedikit, ia akan belajar mengenal dunia luar, mengenal objek-objek di luar dirinya dengan jalan mengarahkan diri keluar pada objektif yang nyata. Dalam perkembangan jiwa anak, pengamatan menduduki tempat yang sangat penting. Beberapa teori mengenai fungsi pengamatan ini dipaparkan oleh yang pertama Meumann, yang kedua Stern, yang ketiga Oswald Croft. Teori Meumann membedakan 3 fase perkembangan fungsi pengamatan. Yang pertama fase sintesis fantastis, usianya tuh 7-8 tahun. Yang kedua fase analisa, usia 8-9 tahun. Yang ketiga fase sintesis logis, usianya tuh 12 tahun ke atas. Teori Stern menampilkan 4 stadium dalam perkembangan fungsi pengamatan anak. Yang pertama, stadium keadaan, 0-8 tahun. Yang kedua, stadium perbuatan, 8-9 tahun. Yang ketiga, stadium hubungan, 9-10 tahun. Yang keempat, stadium perihal, yang menjelaskan tentang sifat. Nah, kehidupan perasaan anak pada umumnya, anak itu lebih emosional daripada orang dewasa. Pada usia sekolah dasar, anak cepat merasa puas, sifatnya optimis, dan kurang dirisaukan oleh rasa-rasa penyesalan, kepedihan, kesengsaraan, dan kegembiraan orang lain kurang dipahami atau dihayati oleh anak. Nah, di sini kita akan membahas Word Square. Pembelajaran Word Square. Model pembelajaran Word Square merupakan pengembangan dari metode ceramah yang diperkaya. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pengelompokan metode ceramah. Hubungan antara metode Word Square dengan perkembangan psikologi anak pada periode intelektual. Nah, dalam perkembangan psikologi anak pada periode intelektual yang mencakup memasuki masyarakat di luar keluarga, pengamatan anak, pikiran, ingatan, dan fantasi anak, kehidupan perasaan anak, dan kehidupan volatif atau kemauan dapat terrealisasikan dalam metode Word Square. Dan di sini ada quotes dari perkembangan peserta didik. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang
terdidik berarti juga anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa. Setiap orang terdidik yang dimiliki di Republik ini, anak-anak Nusantara tidak berbeda, mereka semua berpotensi, mereka hanya dibedakan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.